Dan pemirsa, di tengah tentangan gejolak ekonomi global, likuiditas perbankan nasional disebut masih kuat. Lalu bagaimana dengan ketahanan perbankan nasional dalam menghadapi tantangan digitalisasi serta kesiapan SDM menghadapi dinamika ekonomi terkini? Kita simak wawancara saya bersama dengan Sis Apik Wijayanto selaku Dekan Sekolah Vokasi dan Profesi Perbanas dalam acara Investor Day 2026 berikut ini. Halo pemirsa, di tengah gejolak ekonomi global dan ketidakpastian pasar keuangan tahun 2026, sektor perbankan Indonesia dituntut adaptif menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhannya. Lantas seperti ketahanan perbankan nasional saat ini di tengah tantangan digitalisasi, serta bagaimana kesiapan SDM menghadapi dinamika ekonomi terkini, dan untuk mengulasnya ini lebih mendalam bersama saya Iqbal Suwita Miharja, kita akan berbincang langsung dengan Dekan Sekolah Vokasi dan Profesi Perbanas, Bapak Sis Apik Wijayanto dalam program Investor Market Today. Tentunya dalam suasana berbeda, yakni di tengah perhelatan event Investor Day 2026 yang berlangsung di Gedung Bursa Efek Indonesia. Terima kasih Pak Sis Apik sudah bergabung bersama kami. Apa kabar? Baik, luar biasa. Luar biasa. Ya. Selalu menghentak suara yang membuat saya lebih semangat. Pak, kita langsung ngobrol. Ya. Saat ini kan sejauh mana sebetulnya menurut Anda ketahanan perbankan Indonesia dalam menghadapi gejolak ekonomi global? Mulai dari suku bunga The Fed yang juga hingga tekanan nilai tukar rupiah yang sedang kita hadapi saat ini, Pak Sis. Ya, menurut saya dari bank-bank yang ada di Indonesia saat ini sangat baik ya. Jadi cukup stabil dan mempunyai kinerja yang baik, sehingga saya yakin bahwa menghadapi hantaman dari luar ini bisa eksis dan masih bisa berkembang untuk kedepannya. Termasuk dengan dinamika yang ada di dalam negeri juga ya Pak ya? Ya, saya yakin gitu karena perbankan itu kan high regulated ya. Jadi mereka punya prinsip-prinsip yang sangat kuat, manajemen risiko yang kuat, comply yang kuat. Wow. Sehingga saya yakin bahwa perbankan akan siap untuk tetap akan tumbuh gitu. Jadi still optimistic, terus akan tumbuh. Nah, dengan perlambatan di beberapa sektor, Pak Sis, bagaimana sebetulnya proyeksi penyaluran kredit dan mitigasi resiko NPL perbankan di nasional hingga akhir 2026 menurut pemantauan Anda? Ya, saya kira tentu beberapa hal ya, ini dampak dari pengaruh global ya, itu pasti ada ya, terutama kondisi global ya, yang saat ini masih tetap bergejolak, dan itu terutama harga minyak ya, ini kan juga berpengaruh juga. Tetapi saya yakin dengan fondasi Indonesia yang cukup baik ya, saya masih bisa katakan bahwa ini masih kita jamin bahwa Indonesia masih cukup baik untuk bertahan gitu. Baik. Di tengah juga dengan perkembangan dunia digital, transformasi digital, bank juga kan makin masif ya Pak. Menurut Bapak sebetulnya apa tantangan terbesar dari sisi keamanan cyber dan literasi nasabah yang perlu diwaspadai? Kadang kan orang nggak paham gitu, apalagi mungkin senior begitu, asal klik dan lain sebagainya Pak Sis. Betul Mas Iqbal. Jadi kalau digitalisasi perbankan itu sebenarnya sudah lama ya, sudah lama kita implementasikan, dan saat ini juga banyak hal ya untuk membentengi digitalisasi, diantaranya firewall yang ada di perbankan ya, bahwa sistem perbankan itu cukup kuat lah gitu. Tetapi kembali lagi bahwa memang literasi perlu ya kepada masyarakat ya, karena dengan digitalisasi itu juga membawa dampak juga ada perlu juga kepedulian dari masyarakat pengguna ya, terutama pengguna digitalisasi. Ini betul-betul paham, mereka tidak mudah untuk dipengaruhi atau ditipu oleh pihak-pihak tertentu, sehingga akan terjamin. Nah, ini harapannya adalah mungkin institusi perbankan ya, ini lebih aktif lagi untuk melakukan literasi kepada masyarakat yang memang sudah menjadi pengguna digitalisasi. Dan saya yakin bahwa ke depan digitalisasi kan kita tidak bisa hindarkan ya, dengan adanya AI, kemudian juga sistem pembayaran kira yang sangat mudah ya. Mungkin kita bedakan beberapa tahun lalu ya, kita menikmati pembayaran harus cash. Sekarang ini kita yakin bahwa banyak orang yang sudah tidak punya cash lagi, kemana-mana udah nggak pakai cash lagi. Betul. Dengan kartu, atau mungkin bahkan sekarang dengan cukup satu kris ya. Ini kris luar biasa, tinggal scan aja gitu loh, sehingga masyarakat semakin mudah. Tetapi dengan kemudahan-kemudahan itu tentu perlu juga literasi yang harus dilakukan kepada masyarakat ya, apalagi pengguna-pengguna yang memang belum paham tentang
keamanan ya, keamanan makanya ini jangan sampai memberikan informasi-informasi yang tidak seharusnya diberikan kepada pihak lain begitu. Tentu semangat sekali karena Bi-Universe melalui Investor Daily juga menggalakkan terus begitu edukasi, literasi begitu bagi para masyarakat khususnya mungkin generasi muda ya Pak ya untuk lebih memahami lagi terkait dunia finansial atau perbankan. Pak berbicara tentang peran bank dalam pemulihan UMKM nih di mana kita tahu bahwa UMKM kita menjadi tulang punggung ekonomi. Strategi seperti apa sih Pak yang seharusnya diperkuat perbankan nih agar penyaluran kredit usaha rakyat dan pembiayaan UMKM lebih efektif nih ke depannya? Oke, terima kasih, menarik sekali. Saya sebetulnya dari sisi lain saya duduk di sini sebagai mantan bankers. Yes. Nah, yang kedua adalah sekarang ini saya aktif di dunia pendidikan ya. Betul sekali. Nah, saya juga mempelajari juga bagaimana pelaku-pelaku UMKM itu sudah mendapatkan support dari perbankan ya. Tetapi tentu itu tidak berjalan begitu saja. Memang selalu harus ada pendampingan ya, baik dari bankirnya juga, dari pemerintah juga. Memang sinergi ya, sinergi antar lembaga, bank, lembaga lain ya, ini harus kita lakukan ya. Sehingga seperti pelaku-pelaku UMKM ini juga terus akan kita dorong untuk memberikan kesempatan untuk lebih maju lagi dan bahkan bukan hanya maju lagi, kalau perlu bisa bersaing ekspor gitu loh, sehingga mempunyai nilai tambah bagi Indonesia gitu. Mimpi bersama. Tentu dari kacamata akademisi vokasi sendiri, basis kompetensi SDM seperti apa sih yang paling dibutuhkan nih industri perbankan saat ini agar mampu juga bersaing di era bank digital dan tentu dengan segala macam tantangannya? Ya tentu kami di dunia pendidikan untuk bagaimana perbankan institut ya untuk bagaimana memenuhan market khususnya di industri perbankan, kami menyiapkan SDM. Nah, haruslah SDM itu harus berbasis kompetensi dan integritas. Ini menjadi hal yang pokok gitu loh. Kompetensinya bagus ya, tapi juga punya integritas yang bagus juga, sehingga harapannya mereka punya karir yang bagus dan punya skill yang bagus juga gitu. Karena jangan sampai fraud begitu ya, kalau nggak ada integritas ini bahaya sekali begitu ya. Iya betul ya. Masih terakhir, apa rekomendasi utama Bapak untuk OJK dan juga Bank Indonesia agar kebijakan moneter serta pengawasan tetap menjaga stabilitas tapi tidak menghambat inovasi perbankan Pak Sis? Saya tadi mengusulkan bagaimana sih sebetulnya green financing itu dapat support dari pemerintah juga, dari masyarakat dan juga dari stakeholder yang lainnya. Harapannya sekarang ini kan kita sering melihat bahwa green financing itu belum mendapatkan support yang sepadan lah gitulah. Misalnya contohnya begini, ada green bond ya. Green bond itu kalau dikeluarkan oleh bank ini suku bunganya masih sama dengan yang lain gitu loh. Kemudian juga bagi pembeli green bond juga itu belum ada insentif. Nah ini saya usulkan mungkin dari government memberikan reward lah kepada banknya juga, kepada pembelinya juga, sehingga sama-sama. Saya yakin bahwa kalau ini terjadi maka green economy yang dicita-citakan akan berhasil di Indonesia. Amin. Tentu ini juga menjadi lagi-lagi harapan bersama dan Investor Daily juga tetap dan harus akan mendukung Pak terkait hal ini. Pak Sis Apik, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan pemirsa itu tadi interview spesial bersama Bapak Sis Apik Wijayanto, Dekan Sekolah Vokasi dan Profesi Perbankan. Saya Iqbal Switami Harja, sampai jumpa. Terima kasih.